Saudara dan saudari, di dalam pembacaan pertama dari kitab kebijaksanaan hari ini kita mendengar bagaimana subahat kejahatan musuh Yesus untuk mahu menghapuskan Yesus. Lalu dalam pembacaan kedua daripada Yakobus, dia menjelaskan kepada kita bahwa kecenderungan kejahatan oleh mana-mana pihak disebabkan oleh kedengkian ataupun iri hati. Lalu di dalam Injil, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya akan nasib kehidupannya sebagai seorang Mesaya, di mana dia akan disengsarakan, dia akan mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Saudara dan saudari, pembacaan pertama dan Injil pada hari ini sememangnya sangat berkait rapat. Kita mendengar dalam pembacaan pertama tadi bagaimana musuh-musuh Yesus itu merancang untuk mahu menganiaya, untuk mahu menyiksa Yesus, dan mahu menjatuhkan hukuman terhadap Yesus agar mereka dapat melihat kematian Yesus. Lalu di dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus menjelaskan, memberitahu kepada murid-muridnya bagaimana ramalannya akan kematiannya, penderitaannya sebagai anak manusia, sebagai Mesaya, yaitu dia akan menderita, dia akan mati, dan dia akan bangkit seperti yang dirancang oleh musuh-musuhnya dalam pembacaan pertama tadi. Tetapi apa yang menyedihkan saudara dan saudari, makna ajaran Yesus itu tentang anak manusia itu, tentang dirinya, bagaimana yang akan terjadi terhadapnya itu tidak dapat dipahami oleh murid-muridnya. Malah ajaran Yesus ini membawa pertelingkahan, membawa pertengkaran di antara sesama mereka. Mendengar sahaja Yesus mengatakan dia akan menderita, akan mati, dan mereka mulai memperhatikan siapakah yang akan menggantikan, siapakah yang layak menggantikan dia, siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu kita lihat apakah respon Yakobus. Santi Yakobus dalam pembacaan kedua, sebenarnya saudara dan saudari, mungkin Yakobus adalah salah seorang daripada rasul yang terlibat di dalam pertelingkahan itu, di dalam pertengkaran itu, sebab dia adalah seorang daripada 12 rasul itu. Jadi dia menyadari bahwa apa yang menjadi masalah kepada pengikut-pengikut Yesus itu, apa yang menjadi masalah juga kepada kita adalah iri hati, adalah kedengkian, kata Yakobus di dalam pembacaan kedua pada hari ini. Jadi kalau kita merenung ketiga-tiga pembacaan pada hari ini, saudara dan saudari, membawa kita message yang penting dalam hidup kita. Memang sebagai manusia kita senantiasa ada kemahuan, kita ada kecenderungan untuk mahu memajukan hidup kita, untuk mahu berjaya di dalam hidup kita.
yang sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dua sikap yang harus kita berhati-hati, dua sikap yang harus kita kikis di dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sikap yang pertama, saudara dan saudari, adalah sikap tamak. Sikap ini kita dapat lihat di mana ia telah dialami oleh murid-murid Yesus sendiri. Mereka berteriak, bergaduh, siapa yang akan mewarisi, siapa yang akan menjadi terbesar di antara mereka selepas pemergian Yesus, selepas Yesus mati. Sikap tamak ini, saudara dan saudari, mari kita sadari bahwa ia boleh memusnahkan hidup kita. Ia boleh memusnahkan keluarga kita. Ia boleh memusnahkan community kita. Dan ia juga boleh memusnahkan negara kita sendiri. Secara realiti, saudara dan saudari, ramai orang menjadi gila karena ketamakan, karena sikap kerakusan mereka. Bila tidak dapat mencapai apa yang mereka inginkan, mereka menjadi gila. Dan saya masih ingat ini, semasa berada di Sarawak dulu, kami menghadiri, kami berkesempatan melawat ini, apa orang panggil University 7 Mile. Di sana, kenapa kami bertanya-tanya, kenapa 80% daripada mereka yang menghadapi sakit mental ini adalah orang-orang Cina. 70-80%. Kami bertanya, kenapa? Dan salah seorang daripada ahli psikologis di sana, karena stres. Karena keadaan hidup yang begitu mendesak sekali. Nah, bisnis, karena mau kaya. Tapi bukan semua, bukan semua orang Cina. Ada juga orang Melayu, juga orang Iban, orang Melayu. Tapi rata-rata adalah orang Cina. Jadi kata psikologis itu sendiri mungkin ini menjadi penyebab. Jadi ingat-ingat saudara dan saudari, kita juga boleh menjadi gila kalau kita terlalu terhimpit dengan sikap ketamakan, kegelujuhan ini